Shalom, selamat malam Oma, Opa, Om, Tante, dan semua teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur dan terima kasih pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di persekutuan doa online PDP Kakak Santa Maria. Dalam situasi dan kondisi COVID ini, mari kita mencoba untuk bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita, walau sekecil apapun. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyatukan seluruh diri kita untuk memuliakan namanya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari sebelum kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, segala permasalahan yang ada dalam hidup kita selama kehidupan ini, dan yakinkan semuanya bahwa semua masalah itu akan indah dan mempunyai berkat yang berlimpah untuk kedepannya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, Kau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Tiada terukur kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Kau telah berikan kepada kami kehidupan sampai saat ini. Hanyalah Engkau, ya Bapa, yang sungguh teramat baik dalam setiap kondisi yang kami jalani hari ini. Kau selalu dampingi kami. Sebab itu ya Bapa, kami ingin memuji Engkau, karena semua yang telah Engkau berikan itu memang semuanya berasal daripada-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu yang butuh uluran tangan-Mu, yang mohon bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku
adalah yang terbaik. Mari kita ucapkan kembali pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih. Kau yang termanis, Kau yang terbaik, Tuhan. Oh, ku ucapkan terima kasih hanya padamu, sebab semua yang telah Kau berikan, ku berterima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, atas semua yang telah Kau berikan. Terima kasih Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Puji sembah Dia, sebab Ia yang diagungkan. Ya Bapa-Ku, Dia yang pencipta semuanya. Kupuji, kemuliakan Engkau. Mari sembah Dia, sebab Ia yang diagungkan. Ku berserah, hanya Kau yang dimuliakan. Ini kami Tuhan, dampingi kami, Kau selalu lawat kami. Kau limpahi kami berkat, oh terima. Oh ku bersyukur hanya padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas semua yang Kau berikan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini
Kau dampingi anakmu Pak Gunawan untuk menyampaikan firman-Mu tentang bulan kitab suci nasional. Materi yang kedua ya Tuhan Yesus, kiranya ya Bapa, sungguh berkat berlimpah bagi kami ya Tuhan Yesus dan bagi sesama kami yang ada sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat mengasihi Engkau, mengasihi diri kami sendiri, dan mengasihi sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh teramat baik, dan izinkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi sama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam. Perkenalkan, saya Gunawan dari PKK Santo Bartolomeus Galaksi. Kita berjumpa lagi, Bapak Ibu yang terkasih, dari PKK Santa Maria Cikarang pada malam hari ini, meskipun secara online, karena ini semua akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama-sama akan membahas sedikit tentang subtema yang kedua dalam bulan kitab suci ini, PKSN tahun 2020 ini. Subtema yang kedua yang membahas tentang Allah yang adil sebagai korban ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan sedikit menunjukkan ini buku pegangan. Saya nggak dapat secara bukunya yang bagus, tapi ini saya fotokopi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di sini gambaran daripada cover buku ini menunjukkan Yesus yang tersalib sedang memeluk dunia kita yang sedang menderita ini akibat pandemi COVID-19 ini. Tema besar dari bulan kitab suci kita adalah menjadi saudara yang adil dalam masa pandemi. Rasanya cover buku ini menunjukkan bahwa Yesus begitu peduli pada dunia ini, begitu peduli pada kita semua yang saat ini sedang menderita terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita semuanya lagi bertanya, mungkin kita semuanya lagi berteriak saat ini, Tuhan, di mana Engkau saat ini? Di saat kami semua membutuhkan Engkau, Tuhan, karena kami semua menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan gambaran yang seperti ini, dengan gambaran dalam cover ini menunjukkan bahwa Tuhan, bukannya Tuhan tidak pernah peduli, tapi Tuhan sangat peduli kepada kita semua anak-anaknya yang saat ini sedang menderita akibat COVID-19 ini. Dalam ilustrasi ini, cover ini, Tuhan memeluk dunia dengan kedua tangannya yang tersalib. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi saya katakan, tema besar dari bulan kitab suci adalah menjadi saudara yang adil dalam masa pandemi ini. Dari tema besar ini terbagi menjadi 4 subtema. Subtema yang pertama adalah Bapa kami yang maha adil, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Subtema yang ketiga adalah menjadi umat yang berbela rasa, dan subtema yang keempat adalah menjadi saudara dalam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pertemuan pertama yang kemarin Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu lakukan di minggu yang pertama kemarin, membahas subtema yang pertama tentang Bapa kami yang maha adil, menggali secara dalam sifat Bapa kami yang adil dalam doa Bapa kami. Bapa kami, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri waktu itu dengan mengajarkan pada
murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Saya yakin dan saya percaya bahwa semua orang Katolik pasti bisa hafal doa Bapa Kami. Cuma tinggal permasalahan adalah bagaimana cara kita menghayati doa Bapa Kami. Di sini kita diajak dalam pertemuan yang lalu, kita diajak untuk menggali sifat Bapa yang Maha Adil dalam doa Bapa Kami. Nah, Bapak yang terkasih, malam hari ini kita membahas subtema yang kedua dari BKS Belajar Kitab Suci ini adalah tentang Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Nah, sumber bacaan atau sumber renungan kita ada diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Saya akan bacakan, tapi Bapak Ibu yang di rumah yang mempunyai kitab suci diambil Alkitabnya, dibuka kitab sucinya, atau kalau enggak dibuka Santo Androidnya. Nah, saya akan bacakan untuk Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar atau membaca tentang perikop ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, apa yang ingin Tuhan katakan dari perikop ini? Di sini tersirat, di sini amat sangat jelas apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan kepada sesama kita yang menderita, sesama kita yang kecil, lemah, dan tersingkirkan. Yesus inginkan kita untuk berlaku atau berbela rasa kepada saudara-saudara kita yang kecil itu. Ingat tentang hukum yang utama yang Tuhan katakan, yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah apa? Yang sama seperti itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang utama, hukum tentang kasih. Nah, dalam perikop ini dan khususnya dalam tema atau pertemuan kedua ini, kita diajak Tuhan untuk kita berbela rasa untuk saudara-saudara kita yang kecil, miskin, dan tersingkirkan itu. Di sana kita bisa menemukan wajah itu, wajah Tuhan dalam wajah saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini.
kita bisa merasakan bahwa karena ini disebut pandemi, karena ini sudah menimpa seluruh dunia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang merasakan tentang penderitaan ini, merasakan akibat atau efek dari COVID-19 ini, tapi seluruh dunia merasakan. Roda ekonomi semuanya jadi terganggu semuanya. Ya, mungkin saat ini sebanyak saudara-saudara kita yang terdampak, baik kehilangan saudaranya, baik kehilangan mungkin pekerjaannya, dan semua hal. Bahkan mungkin saat ini banyak saudara kita masih terbaring sakit di ICU karena terpapar COVID-19 ini. Kita yang saat ini masih diberkati Tuhan, ya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dengan seluruh keluarga kita, harusnya kita bersyukur. Mewujudkan bentuk syukur itu dengan rasa peduli kita kepada sesama kita, kepada saudara kita yang terdampak COVID ini. Nah, itu yang dituntut Tuhan dalam perikop, ya, dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40 ini. Ya, Tuhan Yesus tidak memberikan dalam perikop di Matius ini. Kalau kita lihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau di perjanjian lama Tuhan banyak memberikan larangan-larangan. Larangan untuk tidak boleh mencuri, larangan untuk tidak boleh berzina, dan lain sebagainya. Semua dalam bentuk larangan. Ya, tapi di dalam perjanjian baru ini, dalam Matius, Tuhan mengajak kita. Dia tidak memberikan perintah larangan, tapi Tuhan mengajak para muridnya untuk mewajibkan keadilan secara nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Yang Tuhan tuntut bukan hanya cuma teori, kita pintar berteori tentang apa itu bela rasa, tentang apa itu kasih, tapi Tuhan menginginkan teori itu dibarengi dengan tindakan nyata kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, mungkin Bapak Ibu ingat di beberapa bulan yang lalu kita ada pertemuan dalam masa Paskah, kita ada pertemuan tentang APP. Ya, pertemuannya sama. Adalah dalam pertemuan seperti ini, pertemuannya sama, tapi kalau kita ingat dalam pertemuan APP atau nanti pertemuan bulan kitab suci, dalam pertemuan APP biasanya selalu ada juga kita diajak untuk memberikan suatu komitmen atau bentuk nyata apa yang akan kita lakukan. Sama seperti saat ini dalam bulan kitab suci bulan September ini, kita pun juga dituntut untuk kita bisa memberikan bukti nyata atau bertindak konkret tentang apa yang mau kita lakukan di dalam bulan kitab suci ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat pandemi COVID-19 ini, di mana saat banyak saudara-saudara kita yang terdampak, mereka banyak kehilangan pekerjaannya, mereka banyak kehilangan saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka semuanya? Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya dapat edaran dari Pak RT, Pak RW, bahwa ada saudara kita di gang sebelah, 2 gang dari tempat tinggal saya, masih satu RW, mereka yang terpapar COVID-19 dan mereka akhirnya sekeluarga melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Ya, yang dilakukan pihak RT, mereka menutup daerah area rumah mereka, jadi dalam artian sepanjang gang itu ditutup untuk karena mereka ada terpapar dan satu keluarga itu melakukan isolasi mandiri. Nah, sebagai bentuk bela rasa kepada saudara kita yang sedang terdampak, yang sedang melakukan isolasi mandiri itu, Pak RT mengatakan karena mereka tidak dapat keluar rumah beraktivitas, mereka harus isolasi mandiri, maka pihak RT bersama-sama dengan seluruh warga di situ mencukupkan atau istilahnya menyediakan segala kebutuhan yang mereka butuhkan, mulai kebutuhan sehari-hari, istilahnya mulai makanan dan lain sebagainya sampai vitamin mereka sediakan. Dan tentunya caranya dengan tetap memperhatikan protokol COVID. Jadi dalam artian bahwa nanti mereka butuh makanan, makanya dicadilkan di pagernya, mereka nanti ambil dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di samping itu kalau kita lihat saat ini dan masa pandemi seperti saat ini, kita ingat tentang protokol COVID yang dikampanyekan pemerintah.
Salah satunya memakai masker. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kita tahu bahwa masker itu sangat penting untuk melindungi kita, banyak slogan yang kita bisa baca di sana, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tapi masih banyak orang, masih banyak saudara-saudara kita yang nggak peduli. Pakai masker, pakai, tapi yang dipakai maskernya bukannya dengan baik untuk menutupi hidung mulut mereka, tapi justru maskernya dipakai untuk menutupi leher mereka. Mereka gak sadar bahwa sebetulnya dengan tindakan mereka yang seperti itu, mereka membahayakan juga nyawa orang-orang yang mereka kasih, mereka sayangi. Mungkin mereka saat itu gak terpapar, dalam arti bahwa mereka gak menunjukkan gejala. Tapi ingat, saat mereka pulang ke rumah, ada keluarganya, bahkan mungkin ada orang tuanya yang rentan terhadap virus COVID ini. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, satu hal kecil untuk ketaatan kita melakukan protokol COVID-19 ini membawa dampak yang besar. Kalau kita nggak bisa melakukan yang besar, lakukan yang kecil dulu. Karena hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Sama kalau kita mau pergi ke suatu tempat, yang harus kita lakukan ada apa? Langkah pertama. Karena itu yang menentukan nanti kita akan bisa sampai ke tujuan kita. Nah, balik ke masalah ke topik kita pada malam ini, subtema kita, Allah yang hadir dalam Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Dalam perikop tadi, dalam bacaan tadi dikatakan sudah sangat jelas. Dikatakan bahwa kita harus peduli kepada saudara-saudara kita yang lemah tadi. Ya, dan katakan bahwa di saat aku lapar, engkau mesti harus peduli. Ya, memberikan aku makanan. Di saat saudaramu haus, engkau harus peduli, memperhatikan mereka dengan memberikan mereka minuman dan lain sebagainya. Sangat jelas dikatakan dalam perikop ini, dalam bacaan tadi. Hingga sekarang permasalahannya adalah mungkin Bapak Ibu akan berpikir, dalam kondisi saat ini yang kita sama-sama sedang menderita, apakah aku juga mesti harus masih memperhatikan saudara-saudaraku yang sama-sama menderita? Gimana aku memperhatikan mereka kalau saya sendiri juga saat ini sedang sakit, saat ini sedang menderita? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memang kalau secara aktual setelah seperti itu memang iya. Tapi Bapak Ibu, mungkin kita perlu melihat bahwa jangan dalam artian bahwa kita jangan selalu melihat yang ke atas, tapi cobalah lihat ke bawah. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih menderita dibandingkan kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang bebannya jauh lebih berat dibandingkan kita saat ini. Mungkin saat ini kita sama-sama menderita dalam artian bahwa mungkin penghasilan kita berkurang, karena banyak juga perusahaan yang sudah menerapkan sekarang bahwa gajinya mereka dipotong 50%. Ya, tapi ingat, masih banyak saudara-saudara kita yang bahkan bukan cuma gajinya dipotong 50%, mereka kehilangan sama sekali pekerjaannya. Bukan cuma itu, di samping itu juga saudara-saudara mereka juga banyak yang terpapar. Nah, itu yang menyadarkan kita, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di samping kita saat ini kita menderita, iya, tapi lihat bahwa masih banyak saudara kita yang jauh lebih menderita, yang jauh lebih berat bebannya daripada kita saat ini. Nah, di saat dalam kondisi seperti itulah Tuhan menuntut kita untuk kita bisa berbela rasa, untuk kita bisa memperhatikan, untuk kita bisa berbagi kasih dengan sesama kita, saudara-saudara kita yang menderita itu. Itulah yang dituntut Tuhan dari kita yang mengatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kita harus bisa menunjukkan terang, kita harus bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ingat dalam pertemuan yang pertama yang membahas tentang Bapa kami yang Maha Adil, di mana di sana menggali nilai-nilai Bapa yang adil dalam doa Bapa kami. Ingat, kalau kita doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, dikatakan namanya aja doa Bapa kami, nggak ada namanya Bapakku. Ya, karena di sana selalu dikatakan
berilah kami rezeki secukupnya pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Kenapa tidak ngomongnya, Bapakku, ampunilah kesalahanku, berilah aku rezeki, dan lain sebagainya. Itu untuk mengangkatkan kita, untuk kita selalu memperhatikan saudara kita. Ya, jadi dilanjut dalam subtema yang kedua, Allah hadir sebagai korban ketidakadilan, untuk masih menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti pada pertemuan APP, kita juga diminta seperti tadi saya katakan, ya, dalam pertemuan PKS ini sama seperti APP, kita diminta untuk mewujudkan suatu tindakan konkret. Nah, untuk menunjukkan tindakan konkret itu, Bapak Ibu terkasih, ada beberapa butir permenungan yang mesti kita renungkan untuk kita bisa mengambil action atau mengambil tindakan nyata. Ya. Nah, butir permenungan pertama adalah bahwa seperti tadi saya sudah sedikit singgung di depan, saat ini kita pun juga sedang menderita akibat COVID-19 ini. Ya, berita yang kita alami macam-macam. Ada adalah kebebasan kita yang kita nggak bisa kemana-mana, bahkan kita kehilangan pekerjaan kita, lebih parah lagi kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di saat seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Dan juga apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk menunjukkan bila rasa kita, untuk menjadikan perhatian, untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, ya, Tuhan memuji mereka yang sudah menunjukkan belas kasih-Nya. Meskipun saat itu mereka berkata, kapan Tuhan aku melakukan itu semua? Kapan aku memberikan Engkau pakaian saat Engkau telanjang? Kapan aku memberikan Engkau minum saat Engkau haus? Apa yang Tuhan katakan di situ? Sesungguhnya yang Engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, Engkau telah lakukan itu kepada kita. Ya, Bapak Ibu terkasih, sangat jelas di situ dikatakan, ya, kalau kita melakukan sesuatu, kita boleh menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus melakukan hal yang sama untuk saudara-saudara kita. Ya, dalam doa Bapa kami juga dikatakan, ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kesalahan kita, kita pun juga harusnya mau mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Ini menunjukkan hubungan secara vertikal dan horizontal. Tadi sudah saya katakan di depan, dua hukum kasih yang utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang seperti tadi saya katakan, yang dipuji Tuhan adalah perbuatan mereka yang peduli kepada sesamanya. Kita diminta Tuhan untuk dalam saat seperti saat ini, untuk kita bisa peduli, kita bisa mewujudkan rasa peduli kita dengan suatu action nyata, tindakan nyata untuk saudara kita. Nah, tadi saya katakan butir permenungan pertama. Nah, butir permenungan yang kedua yang ingin saya katakan dalam subtema kedua ini adalah, apakah kita bisa melihat wajah Yesus di wajah saudara-saudara kita yang sedang menderita itu? Apakah di sana kita bisa melihat wajah Yesus? Karena apa? Kalau kita bisa melihat wajah Yesus di wajah saudara-saudara kita yang sedang menderita itu, ya, kita akan melakukan segala perintah Yesus kepada kita semua untuk kita bisa berbelas kasih, berbela rasa kepada saudara-saudara kita. Seperti yang dilakukan Mother Teresa. Bapak Ibu semuanya pasti tahu siapa Mother Teresa itu. Mother Teresa tidak memandang ras, golongan, atau siapapun juga.
Dia tunjukkan kasih-Nya, Dia tunjukkan perhatiannya, Dia tunjukkan belas kasih-Nya kepada semua orang membutuhkan, kepada saudara-saudara yang kecil, miskin, lemah, dan tersingkirkan itu. Ya, mereka yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa-apa, itu yang menjadi fokus pelayanan dari Bunda Teresa. Karena Bunda Teresa katakan, di sanalah aku menemukan wajah Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, mari bersama-sama dalam dalam bulan kitab suci ini kita mewujudkan atau kita mengkonkretkan apa yang mau kita lakukan kepada sesama kita. Berarti apa yang kita mau berikan kepada sesama kita, kepada saudara kita yang sama-sama terdampak COVID-19 ini. Bapak yang terkasih, sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun perhatian yang kita berikan pada saudara-saudara, itu adalah merupakan bentuk kasih, bentuk perhatian, bentuk belas rasa kita kepada mereka. Tadi sudah saya katakan, sesuatu yang besar kalau tidak dimulai dari hal yang kecil, itu tidak akan terjadi. Ya, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan selalu rata. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia akan selalu menemani kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Yang dituntut Tuhan adalah apa? Pada kita anak-anaknya, kita melakukan itu dengan tulus hati, dengan segala keikhlasan kita, dan dengan rasa penuh syukur. Ingat bahwa bahagia itu bukan karena kita bisa bersyukur, tapi bersyukur yang selalu membuat kita berbahagia. Nah, Bapak Ibu terkasih, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji syukur terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih karena pada malam hari ini Kau kumpulkan kami, Kau izinkan kami untuk memahami, untuk mengilhami atau untuk memahami firman-Mu yang Kau katakan dalam Matius 25 ayat 31-40. Apa itu arti kasih? Apa itu arti berbelas rasa? Apa itu arti memperhatikan saudara-saudara kami yang kecil, miskin, dan tersisihkan? Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami bisa melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami untuk mengasihi, untuk menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Sekecil apapun yang kami lakukan, itu kami lakukan untuk-Mu Tuhan, karena Kau memerintahkan kepada kami semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau Allah Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu terkasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.